Petugas posko mudik siapkan jalur alternatif. Petugas posko mudik siapkan jalur alternatif, hindari kemacetan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Polres Ogan Komering Ilir menggagalkan penyeludupan narkoba lintas negara yang berasal dari Jerman jenis MDMA yang akan dikirim ke Pematang Panggang, Sumatera Selatan. Jajaran Satres Narkoba, Polres Oki menangkap 2 orang tersangka yang akan mengedarkan narkotika jenis MDMA asal Jerman. Penangkapan berawal dari koordinasi Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Satres Narkoba Polres Oki yang memberikan informasi ada pengiriman paket narkotika dari luar negeri. Barang bukti yang diamankan 15 gram MDMA yang bisa dijadikan sekitar 9.000 butir ekstasi. Pengakuan kedua tersangka jika mereka diminta seseorang bernama Andi Harun untuk mengambil paket tersebut. Polisi pun telah berkoordinasi dengan ATC KBRI Polri terkait asal narkotika tersebut dan yang akan dikomunikasikan dengan Kepolisian Kriminal Federal Jerman. Dan kami juga dari pihak Polres sudah berkoordinasi dengan ATASE yang berada di Jerman melalui KBRI, dan ATASE akan berkoordinasi dengan Polisi Federal Jerman. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menggeledah salah satu kantor anak perusahaan PT Semen Batu Raja yang berlokasi di Komplek OPI Jakabaring, Palembang. Penyidik amankan sejumlah dokumen. Tim Petsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di kantor PT Batu Raja Multi Usaha, anak perusahaan PT Semen Batu Raja di Komplek OPI Jakabaring, Palembang. Dalam penggeledahan tersebut, jaksa penyidik mengamankan sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan semen serta pengelolaan keuangan tahun 2017 sampai 2021 yang terjadi pada PT Batu Raja Multi Usaha. Kalau saksi-saksi kurang lebih 13 sampai 15 orang. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi ini berapa banyak? Apa aja? Ini ada kurang lebih 4 kontainer ya, box kontainer, iya, kontainer plastik itu yang sudah kita sita dalam hal nota penjualan dan lain sebagainya yang terkait pemasaran daripada pendistribusian dan pengelolaan. Usai melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa berkas dokumen, petugas tim sus jaksa langsung kembali menuju Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Polemik beredarnya isu pungli diduga dilakukan oknum petugas lapas kelas 2A Lubuk Linggau dalam membantu pengurusan kegiatan asimilasi maupun remisi. Pihak lapas masih lakukan pemeriksaan terhadap oknum tersebut. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lubuk Linggau menuai polemik adanya dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai di bidang layanan pembinaan narapidana dan layanan tahanan dalam pengurusan asimilasi, remisi maupun pengurusan pindah ke lapas lain. Beredarnya di media sosial menunjukkan adanya dokumen bukti struk transfer dana antar bank dan antar rekening dengan nominal dana bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 6 juta rupiah. Dan tertera pada screenshot bukti transfer dana tersebut diberikan kepada penerima dana yang diduga pegawai lapas kelas 2A Lubuk Linggau berinisial JNN. Untuk laporan dari pihak luar ke pihak lapas itu langsung kita tanggapi, dan Pak Kalapas langsung membentuk tim untuk melakukan pengecekan apakah laporan itu benar atau tidak, tetap dengan melaporkan ke kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
Sejauh ini oknum yang bersangkutan yang diduga pungli sudah diperiksa untuk dimintai keterangan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dan saat ini Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lubuk Linggau masih menunggu hasil keputusan dari pihak Kanwil. Dari Lubuk Linggau, Apriansyah Karim, Ajus melaporkan. Petugas posko mudik siapkan jalur alternatif, hindari kemacetan. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih Dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naik di mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Puncak arus mudik lebaran di Jalan Tim Palembang Betung mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Untuk mengurangi dan mengantisipasi kemacetan, petugas di lapangan menyiapkan posko di kawasan rawan macet. Sempat terjadi kemacetan luar biasa di 2 arus dari arah Palembang menuju Betung, Banyuasin maupun sebaliknya. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan pemudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Untuk mengurangi kemacetan, Polres Banyuasin menerjunkan seluruh anggota Satlantas tetap standby mengatur arus lalu lintas. Beberapa posko yang didirikan agar dapat meminimalisasi kemacetan dengan membuka beberapa jalur alternatif. Apabila terjadi kemacetan dari wilayah kami, dari kilometer 14 Polsek Talang Kelapa sampai kilometer 20, untuk personil kami sebar. Kami tetapkan di titik-titik kemacetan, di lorong-lorong yang akan menimbulkan kemacetan. Contohnya di Simpang Y, tepat di depan kita Pospam, di SPBU dan di Semuntul, serta di Air Batu. Kerap terjadinya kemacetan di Jalan Tim Palembang Betung ini karena kecilnya ruas jalan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menjelang H-3 Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di Jalan Tim Oki, Sumatera Selatan mulai dipadati sejumlah kendaraan pemudik. Petugas kepolisian menghimbau para pemudik untuk waspada di titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Menghadapi tingginya volume kendaraan pemudik yang melintasi ruas jalur lintas timur Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung, jajaran kepolisian Oki rutin menggelar patroli di ruas non-tol tersebut. Dari hasil pantauan tersebut, pemudik dihimbau untuk selalu waspada serta berhati-hati di beberapa titik yang rawan kecelakaan dan kemacetan, seperti di Kecamatan Lempuing Jaya, karena adanya pasar tumpah yang dapat menyebabkan kemacetan. Selain itu, ada juga lokasi yang menjadi titik rawan kecelakaan yang perlu diwaspadai, diantaranya di tikungan air jernih yang ada di Kecamatan Teluk Gelam, kemudian di tikungan Jahe yang ada di Kecamatan Lempuing Jaya. Kita telah melakukan pengecekan jalur non-tol, jadi jalur arteri yang non-tol yang berada dalam lintas timur, di mana tadi kita bisa melihat juga bersama-sama bahwa jalan yang ada sudah cukup baik untuk dilalui, tidak ada perbaikan-perbaikan jalan, kemudian juga jalan yang ada tidak ada kerusakan, semuanya jalan dengan kondisi yang layak untuk dilalui para pemudik 2023. Ada 2 pospam yang disiagakan di sepanjang Jalan Tim Oki, yakni di Pasar Tugumbulyo, Kecamatan Lempuing, dan Kecamatan Mesuji, perbatasan Provinsi Lampung. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Polres Ogan Komering Ulu musnahkan barang bukti minuman keras berbagai merek dan ribuan petasan hasil dari operasi pekat yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ratusan botol miras dan ribuan petasan hasil sitaan Polres Oku selama bulan Ramadan dimusnahkan. Terlihat dari sitaan tersebut miras jenis Vigor, Asoka, dan lainnya. Kapolres Ogan Komering Ulu mengatakan sebanyak 8.616 buah petasan dan 352 botol miras disita pihaknya dari pedagang kecil di Kota Batu Raja. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dihancurkan di dalam drum yang disiapkan batu di dalamnya. Ini petasan yang didapat untuk jumlah keseluruhannya 8.616 buah petasan berbagai macam merek dan diambil dari pedagang petasan yang ada di wilayah Oku. Jadi untuk yang dirazia adalah petasan yang menimbulkan ledakan. Dari hasil sitaan ini, polisi tidak mengamankan satupun penjual dan agen miras dan petasan. Namun diharapkan peredaran gelap miras dan petasan bisa berkurang di wilayah Oku, khususnya Kota Batu Raja saat malam hari. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Ayus melaporkan. Pedagang ayam potong ditembak orang tak dikenal. Informasinya setelah pariwara berikut. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazaohum inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pedagang di Pasar 10, Ulu Palembang ditembak orang tak dikenal saat sedang berdagang. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul. Untuk kejadian telah ditangani pihak kepolisian. Korban Nawawi, 35 tahun, dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang setelah dirinya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban yang tertembak di bagian pinggul belakang dari jarak dekat oleh pelaku ini langsung mendapatkan perawatan intensif oleh pihak rumah sakit sehingga korban dapat diselamatkan. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban hendak membuka barang dagangannya. Tiba-tiba datang 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda langsung mendekati korban dan menembaknya. Belum tahu pasti motif terjadinya penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di Pasar 10 Ulu, Jalan Tembok Baru, Seberang Ulu 1, Palembang. Lagi tegak terus menangkap pelek mobil dan tuh mujaku HP aku. Ya itulah, apa kan? Dia sudah apa? Kenal dengan pelaku? Tidak kenal. Wong bapak tidak tahu. Untuk pelaku penembakan masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku pencurian di Musi, Banyuasin nyaris tewas diamuk massa setelah ketahuan mencuri di salah satu rumah warga. Beruntung pelaku diselamatkan sebagian warga ke rumah RT setempat. Seorang pelaku pencurian yang meresahkan warga di sejumlah desa di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin diamuk massa lantaran kedapatan mencuri di salah satu rumah warga di Desa Mekarjaya.
Warga geram hingga melampiaskan emosinya. Saat itu pelaku Wahyudi melakukan pencurian dengan cara membobol atap genteng dan masuk rumah mengambil uang tunai di dalam tas korban senilai Rp1.500.000. Aksi pelaku dipergoki korban bergegas kabur menuju kebun sawit warga. Namun naas pelaku terpeleset ke dalam sumur dan akhirnya diamuk massa. Warga melampiaskan emosinya lantaran resah dengan aksi pelaku pencurian. Pelaku diamankan dan diserahkan ke RT setempat. Kami dari Polsek Kluwang telah mengamankan atau menangkap pelaku kejahatan 3 dan 372 atau pencurian dan pemberatan serta penggelapan. Malam ini bersama warga kita amankan satu pelaku dari beberapa TKP. Kemudian alhamdulillah sudah kita bawa di sini, kita amankan di Polsek. Dari hasil pemeriksaan penyidik Mapolsek Kluwang, pelaku mengaku telah 5 kali dalam 1 bulan melakukan pencurian dengan pemberatan. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhum inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiyam. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.
hanya di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak
bagaimana cara Nabi besar Muhammad SAW berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, "Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah." Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Talib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki, lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Tolhatun. Tolha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Tolha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Tolha. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan, daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan. Orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat
sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ni orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, dia mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan, kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, IQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka IQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya na'udzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam ngapain, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. News Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang.
Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan. Khutbahnya panjang nian. Sampai kita bingung, tadi pembahasannya apa Salatnya maki 2 ayat. Fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu akbar. Itu suratnya. Akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu akbar takbir. Cuman itu ayat surat yang dia baca, cuman 1 ayat 2 ayat itu. Nah, itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Nah, jadi itu qudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu fi ghairi hajah. Beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat, baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah taala. Memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man somata naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Taksi online terjungkal ke dam. Arus mudik tol Palembang-Lampung naik 108%. Pedagang otak-otak raup rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel, Jumat 21 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirunisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini. Menduga jalan berumput dan lurus, sebuah minibus taksi online terjun ke Sungai Dam di Bukit Besar, Palembang. Beruntung pengendara mobil berhasil selamat, namun mobil mengalami kerusakan. Mobil yang mengalami kerusakan parah di bagian depan ini terjungkal ke dam atau sungai penampungan di belakang Poltek Unsri, Kecamatan Ilir Barat 1, Bukit Besar, Palembang, Kamis malam. Mobil yang dikendarai Tumidi masuk ke dam lantaran dirinya mengira jalan yang dilalui merupakan jalan lurus, padahal jalanan tersebut merupakan jalan tikungan. Saat itu korban hendak menjemput penumpang di wilayah itu setelah korban sholat. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri saat mobil berada di dalam sungai dengan cara keluar dari pintu belakang kendaraannya. Ini kejadian yang nimparkan kita nih. Kejadiannya? Iya. Pas kejadian dia pas habis sholat. Habis sholat dia habis buka lah ya. Dapat orderan itu. Dapat orderan pas dia lewat sini, dikiranya tadi sini nih aspal ada rumput-rumput. Kayak itu ternyata banyu. Itu kan pas dia banting setir, ban sebelah kiri ya. Sebelah kiri sudah duluan masuk. Itulah dia kebalik. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, terjadi kenaikan arus lalu lintas pemudik di tol Palembang-Lampung. Kenaikan cukup signifikan mencapai 108% atau sekitar 16.000 kendaraan. Seperti inilah pantauan arus lalu lintas mudik dari gerbang tol Keramasan Palembang, Sumatera Selatan. Terlihat di layar kaca pemirsa, arus lalu lintas kendaraan pada eksit tol Palembang-Lampung terpantau ramai lancar. Baik arus kendaraan dari arah Pulau Jawa maupun dari arah Palembang menuju arah Pulau Jawa. Terhitung sejak H-8 terjadi lonjakan arus kendaraan pada keadaan normal terdata sekitar 7.700 kendaraan. Namun kini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar 108% atau 16.000 kendara yang melintas. Diprediksi kenaikan arus kendaraan lalu lintas akan terus bertambah, terutama pada kendaraan golongan 1 atau kendaraan pribadi yang mendominan pemudik dari arah Pulau Jawa. Di H-8 tanggal 14 April 2023 terjadi peningkatan sebesar 46% dengan terhadap lali normal. Dan untuk sampai tanggal 18 ataupun H-4 itu terjadi lonjakan lalin yang cukup signifikan, yaitu 108% dengan lalin 16.000 kendaraan. Alhamdulillah tolnya lancar, tidak macet. Nah, tapi sedikit di penyeberangan dari Merak Bekauni kita ngantri sampai 8 jam. Nanti 8 jam. Nah, mudah-mudahan ke depan jalan tol ini saya harapin sampai ke Aceh.
Untuk mengantisipasi terjadinya tumpukan antrian kendaraan, pengelola jalan tol Waskita Sriwijaya Tol melakukan penambahan pada gardu satelit gerbang tol menjadi 7 gerbang dari jumlah awal 4 gerbang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews, melaporkan. Pemirsa, bagi para pemudik yang melintasi jalur arteri Jalan Lintas Timur Sumatera, dihimbau untuk waspada titik rawan laka lantas. Pasalnya ada beberapa titik di sepanjang Jalin Tim Sumatera rawan laka lantas dan rawan kemacetan. Kapolres Oki AKBP Dilianto bersama jajarannya memantau lajur arus mudik non-tol, yakni Jalin Tim Oki menuju perbatasan Provinsi Lampung. Para pemudik diminta dan dihimbau untuk waspada, serta berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik. Penyebabnya di sepanjang Jalin Tim yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung ini, ada beberapa titik rawan, baik rawan kemacetan maupun rawan laka lantas. Rawan kemacetan diantaranya terjadi di Kecamatan Lempuing Jaya karena adanya pusat keramaian yaitu Pasar Jahe yang digelar di pinggir jalan. Kemudian di Pasar Tugumulyo Kecamatan Lempuing, kemacetan ini terutama terjadi di pagi hari. Selain itu ada juga lokasi yang menjadi titik rawan laka lantas yang perlu diwaspadai. Di antaranya di tikungan air jadi yang ada di Kecamatan Teluk Gelam. Kemudian di tikungan Jahe yang ada di Kecamatan Lempuing Jaya. Selanjutnya di tikungan Tugu Jaya di Kecamatan Lempuing. Terakhir di Jamantras karena kondisi jalan yang lurus memicu pengendara memacu kecepatan dengan tinggi. Jadi jalur arteri yang non-tol yang berada dalam lintas timur, di mana tadi kita bisa melihat juga bersama-sama bahwa jalan yang ada sudah cukup baik untuk dilalui, tidak ada perbaikan-perbaikan jalan, kemudian juga jalan yang ada tidak ada kerusakan, semuanya jalan dengan kondisi yang layak untuk dilalui para pemudik 2023. Ada 2 pos pom yang disiagakan di sepanjang Jalin Tim Oki, yakni di Pasar Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, dan Kecamatan Mesuji, perbatasan Provinsi Lampung. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Vaksin syarat penumpang kereta api, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, pemerintah saat ini memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Namun angkutan kereta api masih menjadikan vaksin sebagai syarat melakukan perjalanan. Pemerintah melonggarkan perjalanan orang tanpa penyekatan untuk melakukan aktivitas libur Lebaran tahun ini. Pos pengaman hanya disediakan sebagai pemandu dan pemantau arus lalu lintas. Meski demikian, pengguna jasa kereta api masih dianjurkan memenuhi syarat vaksin. Penumpang di bawah 17 tahun diwajibkan vaksin 2 kali, sedangkan penumpang di atas 17 tahun diwajibkan menjalani vaksin 3 atau booster pertama. Namun anak-anak di bawah 6 tahun tidak disyaratkan vaksin. Anggota DPR RI Sri Beliana menekankan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah, apalagi hingga saat ini status COVID masih pandemi, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Harus membentengi diri kita dari urusan itu. Kalau dia menjadi endemi, maka ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah lagi. Tidak ada vaksin gratis lagi. Kita harus berupaya dewek kalau sudah jadi endemi. Sekarang belum ada ya, belum diumumkan itu endemi. Jadi semasa ada booster, semasa ada anjuran pemerintah untuk melaksanakan itu secara mandiri dan masih gratis, bagus untuk dilakukan. Sementara itu, Dinkes Lahat mencatat hingga 14 April 2023, ada 3.108 penderita COVID-19 terkonfirmasi positif dan 2.964 dinyatakan sembuh serta 144 warga Lahat meninggal dunia sejak awal pandemi. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Fitri, pengelola loket Lantra Jaya Angkutan Transportasi terbesar wilayah Lahat mengaku tidak mengalami lonjakan penumpang. Lonjakan penumpang biasanya terjadi pada arus balik dari Lahat menuju Pulau Jawa. Jelang Idul Fitri, pengelola loket induk Lantra Jaya, salah satu armada terbesar di Lahat, mengaku tak mengalami lonjakan penumpang. Hal ini biasa terjadi setiap tahun, namun diprediksi lonjakan penumpang terjadi saat arus balik atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Hingga kini tarif angkutan dari Lahat ke Pul terakhir di Bekasi masih normal, sebesar Rp350.000 dengan fasilitas kelas bisnis. Jika ada kenaikan, tarif akan naik Rp400 hingga Rp450.000. Lantra memberangkatkan 1 unit setiap harinya ke Pul terakhir Bekasi. Jika ada lonjakan, pengelola siap menambah armada hingga 4 angkutan. Perjalanan pertama diberangkatkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan loket ini akan tutup pada H-1, hari H dan H+1. Sebelumnya belum ada perubahan. Oh, jadi khusus
biasanya untuk arus balik itu Pak ya? Kita kalau arus baliknya ke sana, kita lihat armada. Kalau kita bikin 3 shift, jam 9, jam 10, jam 11. Kalau dia 3 bis, kalau dia lebih bisnya nanti kita waktunya kita perpanjang atau kita satu waktu 2 bis itu permainan itu. Selain melayani angkutan penumpang, armada ini juga aktif melayani angkutan barang. Dari Lahat, Balaputra iNews melaporkan. Berdasarkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia terkait kesiapan serta ketersediaan pupuk di wilayah Sumsel, Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansuri melakukan pengecekan langsung di pabrik pupuk milik PT Pusri Palembang. Berdasarkan mandat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait kesiapan dan ketersediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia, Wakil 1 Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri melakukan pengecekan langsung ke pabrik PT Pusri Palembang. Hingga saat ini, ketersediaan pupuk yang ada di PT Pusri Palembang baik jenis subsidi maupun non-subsidi, seperti pupuk urea sebanyak 4.000 ton, urea in-bag sebanyak 32.000 ton dan pupuk urea curah serta NPK sebanyak 2.500 ton. Hal ini memperlihatkan pasokan pupuk di wilayah Sumsel aman. Di sela peninjauan, Pahala mengungkapkan akan berkoordinasi terkait peningkatan produktivitas serta perbaikan dari sisi logistik yang saat ini mengalami kendala distribusi pupuk melalui perairan Sungai Musi. Kita memastikan bahwa jenis pupuk baik itu yang bersubsidi maupun non-subsidi itu harus betul-betul sudah disiapkan, sambil juga kita mempersiapkan untuk bisa melakukan beberapa perbaikan yang terkait mengenai sistem distribusi pupuk, termasuk juga pelaksanaan ke depannya kalau misalnya diperlukan adanya implementasi, dan ini memang yang sudah kita siapkan, implementasi melakukan penebusan pupuk dengan berbasiskan aplikasi atau dengan menggunakan platform. Untuk menjawab tantangan di era industri 5.0, Pusri akan melaksanakan proyek revitalisasi dengan membangun pabrik 3B dengan kapasitas produksi 907.000 ton per tahun untuk pupuk urea dan 44.000 ton per tahun untuk amonia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang otak-otak raup rupiah, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, jelang Pilkada Legislatif 2024 mendatang, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh para bakal calon legislatif dari berbagai partai. Tak terkecuali bagi para bacalek DPR RI 2024 Dapil Sumsel 1 dari Partai PKB Sumsel. Ketua Lembaga Penanganan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan Herno Ros Prijaji telah menargetkan penambahan kursi DPRD Provinsi Sumsel yakni menjadi 12 kursi untuk DPRD Sumsel sebagai bentuk optimisnya. Dari 8 kursi yang ada saat ini, PKB optimis dapat naik menjadi 12 kursi. Kemudian target DPR RI yang di 2019 hanya 1 kursi di Dapil Sumsel 2. Tahun 2024 PKB pasang target menjadi 2 kursi. Hal ini diungkapkan Herno di sela kegiatan penyerahan zakat mal PT CNG Hilir Raya kepada Lembaga Zakat dan Infak Nadatul Ulama. Dirinya juga menghimbau kepada para bacalek Partai PKB Sumsel untuk terus bergerak mendekatkan diri kepada konstituen agar lebih dikenal. Kursi DPRD Provinsi menargetkan 12 kursi. Dari 8 saat ini naik menjadi 12 kursi. Dan target DPR RI yang pemilu 2019 hanya 1 kursi, Dapil Sumsel 2. Sumsel 1 belum ada, target 2024 adalah 2 kursi. Masing-masing dapil 1 kursi. Herno juga tak mengelak saat ditanyakan untuk maju kembali dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kota Palembang yang sempat diikutinya pada tahun 2018 lalu sebagai calon wakil wali kota Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, makanan berbahan baku ikan, yakni otak-otak yang dijajakan pedagang kaki lima di Kota Lubuk Linggau laris manis diburu pembeli. Tak heran jika omsetnya mencapai Rp700.000 hingga Rp1 juta. Pasar takjil di ruas Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pembiri, Kota Lubuk Linggau tampak ramai didatangi pembeli. Salah satu dagangan yang ramai yakni penjual cemilan otak-otak. Sedikit demi sedikit pembeli mulai berdatangan ingin mencicipi rasa otak-otak yang dibuat oleh Bu Neneng. Otak-otak terbuat dari ikan, campur sagu, campur bumbu, terus dibungkus pakai daun. Masaknya lama, Bu? Enggak? 5 menit. Sehari bisa bikin berapa, Bu? 1.800-an. Dibanding hari biasa? Pada hari biasa 1.300. Ini habis, Bu, per hari? Alhamdulillah habis. Sehari? Dalam satu hari, 1.800 porsi otak-otak ludes terjual. Bagi pembeli yang ingin membeli jajanan otak-otak, jangan khawatir karena tidak menguras kantong.
Satu bungkus otak kotak dibanderol seharga Rp1.000 dan hingga Rp20.000 per paketnya. Dari Lubuk Linggau, Apriansa Karim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Hoirunisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.